Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Setelah kita membahas tentang fadilah surat Taha, malam ini kita lanjut. Kita akan membahas tentang fadilah surat Al-Anbiya. Dan yang kita bahas, perlu kita ingatkan selalu bahawa kita hanya membahas berdasarkan hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sebuah perkara yang dibuat-buat. Dan pada dasarnya semua surat Al-Quran itu punya kelebihan. Cuma kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan sesuatu di dalam surat-surat tertentu, dan itu adalah hak Allah dan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, surat Al-Anbiya sebagaimana dari namanya, yaitu jamak dari Nabiyun, Anbiya'u, itu bermakna para nabi atau nabi-nabi. Dari namanya sudah bisa ditebak bahawa di dalamnya menceritakan kisah beberapa nabi. Ada yang dikisahkan dengan cerita yang panjang, ada yang dikisahkan dengan cerita yang singkat. Nah, surat Al-Anbiya ini pada dasarnya bertujuan untuk membangkitkan semangat Nabi yang dakwahnya tertahan dengan penolakan kafir Quraisy yang tidak percaya kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Jadi Allah menurunkan ayat-ayat di dalam surat Al-Anbiya menguatkan Nabi sekaligus memastikan kepada orang-orang di Makkah seluruh yang datang dari seluruh Nabi sama, yaitu ajaran tauhid. Jadi ini diharapkan bisa membuka pikiran orang-orang kafir Quraisy atau kafir di Makkah bahwa Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan nabi-nabi terdahulu membawa ketauhidan. Nah, di antara fadilah yang kita dapatkan dalam surat Al-Anbiya ini, yang pertama berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan surat Al-Anbiya di awal ayat itu untuk mengingatkan orang-orang yang lalai daripada hari kebangkitan. Dan ini didasarkan dari hadis dari Amir bin Rabi'ah annahu nazala bihi rajulun minal Arab. Jadi Amir bin Rabi'ah bercerita bahawa ada seorang Arab, seorang laki-laki Arab yang menemuinya, ya, atau mendatanginya. Fa akrama Amir maswahu. Lalu Amir sebagaimana orang yang beradab memuliakan orang yang mendatanginya tersebut. Dan orang ini takjub dengan kemuliaan yang dibuat oleh Amir
Lalu wa kallama fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki Arab ini yang datang kepada Amir bin Rabi'ah lalu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan kepada Rasul? Faqala inni istaqta'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dia menemui Rasulullah, lalu dia kembali kepada Amir dan dia mengatakan bahawa aku meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadiyan minal Arab wadin afdal minhu. Aku meminta kepada Rasulullah untuk membeli atau mengkapling satu lembah yang ada di tanah ini, kata laki-laki ini, dan aku ingin lembah ini setengahnya untukku dan setengahnya kau berikan untukmu, wahai Amir. Artinya dia ingin membalas kebaikan Amir yang melayani kedatangannya. Jadi itu yang dia mohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia minta ini lembah ini berikan kepada aku dan aku akan setengahnya aku berikan kepada Amir. Dan ketika itu dia kembali menceritakannya kepada Amir. Wa qad aradtu an aqta'a laka minhu qit'ah takunu laka wa li'aqibika min ba'dik. Aku ingin nanti setelah Rasulullah memberiku lembah ini, ku berikan setengahnya untukmu dan setengahnya untukku. Setengahnya untukmu tinggallah engkau dan keluarga besarmu. Begitu orang ini berkata kepada Amir. Qala Amir, lalu Amir bin Rabi'ah berkata, la hajatan li fi qati'atika. Sungguh aku tidak membutuhkan tawaranmu setengah dari lembah itu. Nazalatil yaum, karena hari ini telah turun satu surat. Azhalatna 'anid dunya, dan surat yang turun ini membuat kami tidak lagi membutuhkan dunia. Apa suratnya? Yaitu iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yaitu surat Al-Anbiya, yang awal-awal surat Anbiya, yaitu telah dekat kepada orang-orang hari penghisaban. Maksudnya telah datang, akan datang segera hari kiamat, dan orang-orang fi ghaflatin, masih dalam keadaan lalai. Jadi orang selain lalai juga Allah sebutkan mu'ridun, mereka berpaling dari wahyu Allah. Nah, ini disebutkan tentang hadis ini oleh salah seorang sahabat, menunjukkan di saat itu bahawa surat Al-Anbiya turun dan langsung membuat para sahabat bersikap zuhud, yaitu mereka menjauh dari kesenangan dunia. Kenapa? Ada bahasa Allah bahawa kiamat akan segera datang. Dan bahasa seperti ini memakai kalimat iqtaraba, itu kadang-kadang Allah ulang di berbagai ayat yang lain. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat. Salah satu tandanya adalah bulan pernah terbelah. Sebenarnya kiamat ini, kalau kita lihat tanda pertama, yaitu semenjak diutusnya Muhammad sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah tanda datangnya kiamat segera. Karena Rasulullah berkata, bu'istu ana was-sa'ah, aku diutus, jarak aku diutus dengan kiamat kahatain, dia menunjukkan dua jarinya, wa huwa yushiru ila as-subabah wal wusta, dan dia kemudian memberi kode atau memberi tanda antara jari telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya tidak ada penghalang lagi, tidak ada penghalang. Begitu dekatnya kiamat,
dengan jarak diutusnya Nabi SAW. Tapi yang mau Allah ingatkan bahawa melalui surat Al-Anbiya, kenapa orang sudah diingatkan kiamat sudah dekat tapi masih juga ghaflah, masih juga lalai. Kalau dari zaman Nabi sudah dekat kiamat, maka di zaman kita apa lagi? Orang kalau mau berfikir, sungguh dia merasa ketakutan dengan hari-hari ini, karena begitu dekatnya semua tanda telah datang. Bahkan orang yang menjual bahan bangunan itu harus lebih takut kepada Allah, karena hampir saban hari semen habis, besi habis. Ada apa? Kenapa begitu? Datang habis, datang habis. Karena orang berlomba-lomba membangun bangunan. Dan ini salah satu kelalaian di akhir zaman. Jadi orang berlomba-lomba menghiasi rumah. Bahkan ada hadis yang menyebutkan tanda-tanda kiamat, orang berlomba-lomba menghiasi masjid, sedangkan orang yang memakmurkannya sedikit. Jadi masjid dibuat besar-besar, orang tidak ada di dalamnya. Bukan bermakna dilarang untuk menghiasi masjid, tapi yang ingin dikatakan, skenario Allah akan berjalan tanpa kita sadari. Kita juga terbias, kita berlomba-lomba untuk membangun dan menghiasi masjid. Itu menjadikan sebuah tanda bahawa kiamat akan segera datang. Nah, kelalaian kita ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, di antara banyaknya orang lalai, Allah masih memilih kita untuk mendekat kepadanya. Dan ini mahal. Harga hidayah itu mahal. Lihatlah di luar sana, tidak semua orang mau memenuhi masjid. Tapi siapa yang menyentuh hati kita untuk melangkah ke masjid? Allah. Siapa yang membuat kaki kita ringan ke masjid? Allah. Dan tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah di saat Allah memilih kita untuk mendekat kepadanya. Salah satu cara bersyukurnya adalah jangan lupa berkorban. Jadi merasa diri, alhamdulillah Ustaz, kalau ngomong itu alhamdulillah, saya merasa bersyukur sekali ke Allah. Saya diizinkan ke masjid, saya sudah taubat. Dulu saya begini, dulu saya begitu, sekarang saya taubat. Alhamdulillah, sekarang saya tidak pernah tinggal salat jamaah. Dulu saya pukul istri, sekarang istri pukul saya. Begitu. Artinya dia merasa bahawa kebaikan demi kebaikan datang kepadanya. Tapi begitu disuruh bersyukur yang sifatnya fahaddits, wa amma bi ni'matika rabbik wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dengan nikmat Tuhanmu tampakkanlah. Tampakkan bukan ke orang maksudnya, lahirkan rasa syukurmu. Apa yang disuruh? Ada yang bentuknya syiar dalam bersyukur. Salah satunya adalah kurban. Jadi kalau yang ngomong-ngomong saja alhamdulillah, 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 itu baru mengucapkan di lisan, tapi pembuktiannya adalah pengorbanan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jangan lalai. Kalau lewat lagi tahun ini, berarti benar-benar kita lalai. Sedangkan kiamat, hari penghisaban semakin dekat. Waktu dihisab kita membutuhkan amal. Dan orang yang beruntung adalah wa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang nanti dihisab dan amalnya memenuhi mizannya, terlalu berat amalnya, terlalu banyak yang dia bawa, maka dia akan diberikan Allah 'aisyatur radiyah, fi 'aisyatir radiyah, yaitu Allah masukkan dia ke dalam kehidupan yang dia ridha, tidak ada komplain. Saya ingin ulang ini berulang-ulang, kita ini tidak sadar bahawa kita ini hidup tidak pernah ridha. Hidup di dunia tidak pernah ridha. Apapun yang kita miliki, selalu kita tidak pernah ridha terhadap apa yang Allah beri. Rasa nampaknya ridha, tapi sebenarnya kita tidak bisa ridha sempurna. Allah telah beri isteri salihah, kenapa cari yang kedua? Ini malam ni saya bela ibu-ibu. Membuktikan kita tidak ridha dengan isteri pertama. Allah sudah beri mobil, kenapa harus ganti mobil baru?
menunjukkan kita tidak rida terhadap mobil yang lama. Allah sudah beri rumah, tidak bocor, kenapa harus ganti plafon Shunda? Mohon maaf kepada penjual plafon Shunda. Ini ada jemaah kita yang menjual plafon Shunda. Maksudnya menunjukkan kita tidak rida. Tapi begitu diberikan surga, langsung rida, tidak ada komplain, karena tidak sebanding antara amal di dunia dengan pahala, dengan yang diberikan hadiah oleh Allah, tidak sebanding. Makanya Allah katakan fi 'aisyatir radiyah. Berhati-hatilah kepada mereka yang terlalu sedikit amal, melewatkan amalan-amalan yang diberikan oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, orang-orang yang terlalu ringan timbangan amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah hawiyah. Ini jangan ada yang sampai mengatakan, Ustaz, mamak saya hawiyah namanya. Hawiyah itu nama neraka. Jadi jangan asal taruh nama anak perempuan hawiyah, dipanggil Kak Ayah atau Dek Ayah, padahal artinya nama neraka. Kenapa disebut Allah ummuhu? Dia nempel seperti bayi nempel ke seorang ibu. Begitulah orang yang sedikit sekali amalnya, dimasukkan Allah seperti lengket ke neraka tersebut. Jadi dia ikut ke neraka tersebut, bagaikan seorang bayi menempel kepada ibunya. Jadi ini surat Al-Anbiya pertama kali turun, diterangkan oleh sahabat, kami semenjak surat itu turun tidak ada ghairah, tidak ada semangat untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia. Jadi Bapak Ibu, maka Allah bagi kita bisa mengambil iktibar dari perkataan dalam hadis ini. Kemudian fadilah yang kedua, apa yang ada dalam surat Anbiya? Di antara yang paling banyak disinggung oleh para ulama ahli tafsir, yaitu tentang Allah memberikan kabar tentang uniknya doa para nabi yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah Al-Anbiya itu ada 3 doa. Ada 3 doa yang Allah cantumkan kembali, yang dilafazkan oleh pilihan hamba-hamba pilihannya. Yang pertama yaitu doa Nabi Ayyub, doa Nabi Yunus, dan doa Nabi Zakaria. Orang yang berdoa dengan cara berdoa Nabi ini, maka insya Allah dikabulkan doanya sebagaimana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Quran itu sebenarnya mengajarkan segala-gala. Cuma kadang-kadang orang lupa bertadabbur tentang isi daripada Al-Quran. Baik, jadi fadilah yang kedua ini, Allah bongkar rahasia bagaimana cara Nabi berdoa. Yang pertama, doa Nabi Ayyub alaihi salam. Allah cantumkan dalam surah Al-Anbiya 83 dan 84. Apa yang Allah ceritakan tentang Ayyub? Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyad durru. Jadi Allah ingin gambarkan pertama bahawa ketika Ayyub berdoa kepada Allah, apa yang dia katakan? Anni massaniyad durru, ya Allah, aku telah disentuh, ditimpa oleh sebuah mudarat atau sebuah penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha penyayang di atas yang penyayang. Jadi bahasa Nabi Ayyub ini, lihatlah bagaimana cara Nabi Ayyub berdoa pada muka Allah. Saking beradabnya Nabi Ayyub kepada Allah, Nabi Ayyub tidak mengatakan bahawa ya Allah, engkau telah menimpakan penyakit kepada aku. Tidak disebutkan itu, padahal dia tahu tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Saking beradabnya Nabi Ayyub, dia mengatakan anni massaniyad durru, ya Allah, aku telah ditimpa oleh dur, oleh sebuah musibah, yaitu penyakit. Dipuji Allah setelah itu, wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha penyayang di atas yang penyayang. Padahal yang memberi sakit Allah, dan dia tahu bahawa dia sedang diuji oleh Allah, karena ujian para nabi itu melebihi ujian daripada umatnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan bahawa Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabat, kalau aku ditimpa panas, demam,
panasku 2 kali lipat di atas panasmu. Jadi kalau ditimpa sesuatu, para nabi itu lebih kuat deritanya dibandingkan umatnya. Nabi Ayub alaihi salam tahu dengan ilmunya bahawa dia sedang diuji Allah. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis Nabi, 18 tahun Nabi Ayub sakit. Dan ketika orang istrinya mengatakan kepadanya, ini dalam tafsir kita dapatkan, dalam tafsir Ibnu Katsir juga, istrinya mengatakan kepadanya, wahai Ayub, engkau adalah Nabi Allah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah? Mohonlah supaya Allah sembuhkan. Ya. Apa jawaban Nabi Ayub kepada istrinya? Aku telah menerima kenikmatan dari Allah, aku sehat, dan masa sehatku melebihi daripada masa sakitku. Seandainya Allah memberi rasa sakitku ini sama dengan jumlah masa sehatku, tetap aku akan bersabar kepadanya. Jadi Nabi Ayub tidak memohon kepada Allah untuk sembuh, karena Nabi Ayub membandingkan antara sehat dengan sakit. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, tidak layak aku mengeluh kepada Allah. Diberi sehat oleh Allah itu puluhan tahun. Nabi Ayub hanya sakit 18 tahun, sedangkan dalam sejarah umurnya 120 tahun. Jadi sebelum sakit itu sehat berapa puluh tahun, saya tidak tahu berapa tepatnya. Seakan-akan Nabi Ayub mengatakan, seandainya aku diberi sakit sejumlah dengan umur sehatku, sungguh aku akan bersabar kepada Allah. Akhirnya beliau ditinggalkan oleh para istrinya, kecuali oleh satu istri. Dan yang merawatnya selain daripada istri ini, terakhir dalam hadis disebutkan ada 2 orang saudaranya yang laki-laki, tapi kemudian 2 saudaranya pun ikut meninggalkannya, hanya tertinggal istrinya. Dan akhirnya istrinya bingung untuk membeli makanan karena tidak ada lagi penghasilan. Akhirnya istrinya menjual gelungan rambutnya. Disitulah Nabi Ayub merasa sudah sampai pada puncak, istri pun ikut menderita karenanya. Baru beliau mengadu ke Allah, dan mengadunya bukan minta sembuh, tidak ada bahasa minta sembuh. Ini uniknya doa Nabi ini. Beliau hanya mengatakan, ya Allah, Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Seharusnya kalimat berikutnya, sembuhkanlah, tapi tidak. Beliau hanya memohon, seandainya engkau mengetahui yang terbaik, engkaulah maha penyayang, buatlah sesuka engkau, wahai yang maha penyayang. Jadi dia masih menyerahkan urusan kepada Allah. Dan ketika Allah mengetahui sanubari Nabi Ayub dengan keikhlasannya, kesabarannya menerima putusan dari Allah, Allah jawab berikutnya, fastajabna lahu, kami ijabahkan permintaannya. Padahal Nabi Ayub enggak minta sembuh, tapi Nabi Ayub hanya mengatakan tentang dirinya, Allah tahu apa yang terjadi, maka Allah jawab sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, bukan yang diinginkan oleh Nabi Ayub. Maka Bapak Ibu melaka Allah, ini rahasia doa. Kita ini kadang-kadang terlalu maksa meminta sesuatu kepada Allah, padahal Allah lebih tahu yang mana yang paling baik untuk kita. Seseorang memaksa agar dirinya kaya, padahal kalau Allah kabulkan permintaannya itu akan berbahaya bagi dirinya. Seseorang maksa untuk diberikan anak, padahal kalau Allah berikan anak belum tentu baik untuknya. Banyak perempuan hari ini yang belum menikah berdoa kepada Allah agar segera menikah, padahal setelah menikah dia lebih menyesal hidup daripada sebelum menikah. Makanya doa itu yang terbaik, serahkan ke Allah, biar Allah yang mengambil keputusan. Nabi Ayub tidak minta sembuh, tapi Allah tahu sanubari yang paling dalam bahwa Ayub menyerahkan urusan. Kalau baik untuk sembuh, sembuhkanlah ya Allah. Kalau seandainya engkau melihat bahwa bagusnya sakit lagi beberapa tahun, silahkan lanjutkan ya Allah. Kira-kira begitulah keadaannya. Dan Allah jawab doa itu, kami ijabahkan doanya. Fakashafna bihi min dhurrin, lalu kami lepaskan kesulitan darinya. Wa atainahu ahlahu, dan kemudian di atas kesabaran Nabi Ayub, Allah tidak hanya menyembuhkannya, tapi kemudian mengganti semua yang telah Allah berikan cobaan untuknya.
Nabi Ayub kehilangan keluarga, Nabi Ayub kehilangan isteri. Disebutkan bahawa ada yang mengatakan tafsir anak Nabi Ayub yang meninggal, ada yang mengatakan karena robohnya bangunan, ada yang mengatakan tertular penyakit dari Nabi Ayub sehingga meninggal semuanya. Dalam tafsir ada beberapa versi, tapi ada yang mengatakan 13 orang, ada juga yang mengatakan 9 orang. Tapi ketika Allah mengatakan wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum, kami berikan kembali keluarga untuknya dan kami kali lipatkan jumlahnya, maka catatan para ulama menyebutkan akhirnya Nabi Ayub setelah menikah kembali sejumlah dengan isteri yang meninggalkan beliau. Saya tidak tahu persis berapa jumlah isteri, artinya berapa yang meninggalkan beliau, beliau kembali menikah dengan yang lain, tapi sejumlah dengan isteri itu. Dan jumlah anak beliau yang terakhir dalam catatan 2 kali lipat dibanding yang meninggal. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis 26 orang. Lihatlah bagaimana Allah balas di atas kesabaran seorang Ayub yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gayanya. Maka Bapak Ibu maka Allah, kita ini kalau bersabar di atas putusan Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti. Contoh Pak, kita sudah merindukan jadi PNS bertahun-tahun lamanya, tidak lulus Pak. Sudah 10 kali daftar, tidak lulus ya. Kita tahu kalau jadi PNS mungkin gaji kita per bulan 3 juta, ditunjang sana ditunjang sini tambah 500, 3,5 juta. Kita membayangkan kalau jadi guru mungkin akan mendapatkan sertifikasi. Kalau kita bersabar setelah berusaha, lalu kita memanjatkan keridaan kita kepada Allah atas segala keputusannya, yakinlah Allah bisa ganti dengan yang lebih baik. Mungkin kita tidak akan lulus di PNS, tapi Allah bisa buka jalan-jalan rezeki, lalu kita timbul ide buka kedai Pak, jualan. Kalau bersabar, Allah bisa buat gaji itu 2 kali lipat daripada yang kita angan-angankan waktu jadi PNS. Dan Allah bisa buat itu di atas kesabaran seorang hamba. Jadi janganlah kecewa di saat Allah memutuskan satu perkara, tapi tunggulah keajaiban di perkara berikutnya di atas kesabaran. Ini rahasia hidup yang Allah kabarkan melalui doa Nabi Ayub. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau ingin menyembuhkan sesuatu, Allah bisa buat tanpa obat. Orang hari ini terlalu bergantung kepada manusia, lupa bergantung kepada Allah. Inilah yang menyebabkan Allah mengekalkan dia di dalam kemudaratan hidupnya. Jadi ada orang yang sakit kadang-kadang terus-terusan mengadu kepada manusia, berobat sana sini, habis uang terbang ke sana sini, tapi jarang berdoa kepada Allah. Padahal Allah bisa kasih kesembuhan walaupun tanpa obat. Buktinya Nabi Ayub begitu 18 tahun ditimpa musibah oleh Allah di atas penyakitnya, bagaimana obatnya? Allah hanya menyuruhnya untuk menghentakkan kakinya di atas tanah, keluarlah air, lalu kata Allah mandilah dengan air tersebut, begitu saja pulih, dan itu waktunya sekejap. Berdasarkan keterangan dari Rasulullah ya, waktu istrinya yang terakhir itu mengantarkan Ayub untuk buang hajat. Jadi setelah diantarkan untuk buang hajat, Ayub dibiarkan, kita bayangkanlah seperti WC, Ayub dibiarkan di WC tersebut ya. Lalu kemudian istrinya pergi sebentar untuk sebuah keperluan, sambil menunggu panggilan Nabi Ayub mungkin untuk membersihkan hajatnya. Nah, sebelum Nabi Ayub buang hajat, turunlah wahyu dari Allah untuk menginjakkan kaki atau menghentakkan tanah. Dan begitu dihentakkan keluar air, Nabi Ayub mandi, seketika langsung berubah menjadi tampan, lebih tampan daripada yang sebelumnya. Ketika istrinya datang, istrinya bertanya ke Nabi Ayub, wahai fulan, apakah engkau melihat suamiku Ayub yang sedang diuji oleh Allah? Jadi bahasanya suamiku Ayub yang sedang diuji oleh Allah, tadi ku tinggalkan di sini, tapi engkau pun mirip dengan Ayub. Seandainya
Ayub sudah sembuh pasti mirip engkau, kata isterinya. Disitulah Ayub tersenyum, lalu dia berkata, wahai isteriku, akulah Ayub. Hitungan sembuhnya dalam sekejap. Kenapa? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Al-Anbiya, surat Al-Anbiya menceritakan bagaimana uniknya Nabi Ayub sama sekali tidak melibatkan Allah yang seakan-akan menjadi penyebab penyakit. Padahal Allah lah yang memberi penyakit itu. Itu adab Nabi Ayub. Ya. Jadi kita kalau berdoa, kalau bisa ya jangan bilanglah, ni ada orang sakit, ya Allah, kamu tun Nabi gelung sakit. Jadi kita langsung menyalahkan Allah. Ya Allah, bertahun engkau berikan aku sakit. Kalau bisa sudah cukup, ya Allah. Hai dia kutu ni Allah. Kasih, ya Allah, kasih. Nampak pulih kali. Nya pulih-pulih lagi ya nampak. Ya. Kenapa begitu? Kita kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah sedang memberi kebaikan. Orang sakit itu dicabut dosa-dosanya oleh Allah. Allah sedang memberi kebaikan kepada kita. Dan orang kalau meninggal dalam sakitnya bertemu dengan Allah dalam keadaan tanpa membawa dosa. Dan banyak orang bisa taubat gara-gara meninggal, sebelum meninggal diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Anbiya juga dikisahkan doa Nabi Yunus alaihi salam. Ini disebutkan dalam ayat ke-87 dan 88. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa zannun iz zahaba mughadiban fa dhanna an la yaqdira alaihi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Dan ingatlah wahai Muhammad tentang kisah Zannun. Ada yang mengatakan Nun adalah nama ikan. Zan itu artinya sesuatu yang dimiliki oleh ikan tersebut. Siapa yang dimiliki oleh ikan tersebut? Yaitu Nabiullah Yunus alaihi salam. Dalam sejarah, berdasarkan keterangan dalam tafsir, bahwa Nabi Yunus diutus ke suku kaum Naniwa. Tepatnya letaknya di Mosul, Iraq. Sering terdengar Mosul dalam peperangan-peperangan, Pak. Itu tempat Nabi Yunus diutus. Ditulis dalam sejarah begitu. Nah, kemudian singkat cerita, ternyata kaumnya tidak mau menyambut dakwah Nabi Yunus. Lalu Nabi Yunus pergi mughadiban, dalam keadaan kesal. Ya. Jadi dia disebut oleh Allah izzahaba mughadiban, dalam keadaan kesal karena kaumnya tidak mau mendengarnya. Dan sebelum pergi dia mengingatkan 3 hari lagi akan datang azab. Setelah itu Nabi Yunus pergi. Dia menaiki satu perahu, ditinggalkan kaumnya. Nah, di belakang Nabi Yunus, kaumnya ketika melihat awan sudah menghitam dalam 3 hari itu, seakan-akan akan turun badai. Di situ mereka mulai sadar bahwa Nabi Yunus ternyata benar, dan mereka beramai-ramai berlutut bersujud di hadapan Allah. Mereka sampai dikeluarkan binatang ternak, bayi-bayi semua dikeluarkan, semua mereka bermohon kepada Allah untuk tidak diturunkan azab. Jadi mereka sepeninggal Nabi Yunus ternyata taubat. Nabi Yunus tidak tahu bahwa kaumnya telah taubat. Akhirnya Allah tunda azab, tidak jadi diturunkan ke suku Nanewa ini, ke kaum Nanewa ini. Masalahnya kemudian adalah Allah marah kepada Nabi Yunus meninggalkan dakwah yang Allah telah perintahkan kepadanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia naik ke atas perahu, ternyata Allah beri ujian, perahu itu dalam keadaan diombang-ambing ombak. Dan dari mana muncul ide? Tentu dari Allah. Nahkoda mengatakan terlalu kepenuhan, harus ada yang dibuang ke laut, kalau tidak semua kita tenggelam. Lalu dilakukanlah undian. Undian pertama keluar nama Nabi Yunus. Semua isi perahu tidak setuju kalau Nabi Yunus dilempar, karena mereka tahu bahwa ini orang soleh. Mana mungkin dia yang dilempar ke laut. Diundi sekali lagi, ternyata keluar lagi nama Nabi Yunus. Tetap mereka tidak terima. Diundi sekali lagi, tetap Nabi Yunus. Menunjukkan ada campur tangan Allah di dalam undian. Maka Bapak Ibu, undian itu perlu dilakukan di saat sudah tidak menemukan cara lain. Rasulullah itu kalau mau pergi itu selalu mengundi istri-istrinya siapa yang ikut bersamanya. Jadi kalau dalam perjalanan pertama bawa satu istri, perjalanan berikutnya itu diundi.
tapi tidak termasuk nama isteri yang sudah dibawa. Maka undian itu adalah hasil pilihan Allah. Akhirnya Nabi Yunus dengan ikhlas terjun ke laut, dan Allah memerintahkan Nun, ikan paus, dalam tafsir disebutkan sebenarnya melebihi ikan paus. Dia segera mentaati perintah Allah, menelan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus berada di dalam perut. Disitulah dia kemudian baru merasakan tentang kemarahan Allah kepadanya. Dan singkat cerita, dia berdoa di dalam dulumat. Di sini disebutkan tentang fanada fi dhulumat, dia berdoa di dalam kegelapan. Para ahli tafsir sepakat, Ibnu Mas'ud, Ad-Dahhak, ya, semua menyebutkan maksud dhulumat adalah kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Ada 3 kegelapan. Nabi Yunus berdoa di balik 3 kegelapan. Nah, kemudian Allah terima doanya, dan kemudian Allah suruh ikan ini untuk mencampakkan Yunus di satu pulau dalam keadaan kulitnya telah terkelupas. Jadi disebutkan dalam tafsir, kulit Nabi Yunus sampai tidak ada lagi yang kasar, jadi seperti anak burung baru lahir. Lalu dia diberikan Allah satu pohon labu, ditumbuhkan Allah untuk dia bersandar karena lemahnya seperti seekor anak burung. Dan ketika dia sudah menguatkan diri dengan memakan buah dari pohon labu ini, setelah itu pohon labu itu langsung mati dan dia menangis. Disitulah turun teguran Allah, engkau menangis karena kematian satu pohon labu ini, tapi engkau tidak menangis, hampir kubinasakan semua kaummu gara-gara engkau meninggalkan mereka. Begitulah yang disebutkan dalam tafsir. Lalu akhirnya Nabi Yunus kembali ke kaumnya, 100.000 orang lebih bertaubat dan semuanya beriman kepada Allah melalui Nabi Yunus. Ini Bapak Ibu menakat Allah, yang uniknya di sini apa? Apa doa Nabi Yunus yang bisa menyelamatkan dari kegelapan? Yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dulumat ini, kita kadang-kadang hidup Pak dalam dulumat, dalam kegelapan. Kita banyak masalah. Ada yang masalahnya masalah memang ujian dari Allah, ada yang masalahnya buat sendiri, nggak sanggup bayar kredit lagi, kan masalahnya masalah buat sendiri. Isteri minta cerai, anak minta tidak lagi jadi anak, semuanya melarikan diri. Kita sudah tidak habis-habis hidup dalam dikejar-kejar oleh rentenir, ya. Ini cari masalah sendiri. Tapi walaupun begitu, semua orang yang sedang dirundung masalah kegelapan hidupnya, kegelapan rezekinya, maka ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kenapa doa Nabi Yunus begitu mustajabah? Ada 3 kunci yang disebutkan, yaitu yang pertama, Nabi Yunus ini mengakui tentang ketauhidan Allah. Jadi pada waktu dia sebutkan la ilaha illallah, yang dia sebutkan pertama adalah ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau berdoa sebutkan dulu tentang Allah, puji Allah. Yang kedua, waktu dia menyebutkan inni kuntu minadh dhalimin, maka dia sedang menyebutkan dirinya bahwa dialah yang bersalah. Jadi dalam berdoa itu akui diri dulu bahwa kita memang bersalah. Ada orang berdoa tapi menyalah-nyalahkan Allah. Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, ampun ya Allah, kalau engkau tidak menjerumuskan aku menjadi seorang pencuri, sungguh tidak akan menjadi pencuri. Dia masih menyalahkan Allah, padahal Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba. Jadi akui diri dulu bahwa kita penuh dengan kesalahan, barulah kemudian memohon kepada Allah untuk diampunkan. Jadi 3 perkara ini menjadi kunci bahwa doa Nabi Yunus ini mustajabah. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu menakat Allah, Rasulullah dalam beberapa hadis yang saya temukan dengan derajat yang sahih, Rasulullah pernah menjamin dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah berkata, da'watu Zinnun, doanya Nabi Yunus, atau gelarnya Zinnun, iza da'a wa huwa fi batnil hud, ketika dia berdoa di perutnya ikan yang menelannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rasulullah berkata, fa innahu la yada' biha rajulun muslimun fi syai'in qad illa istajaba Allahu lahu. Barang siapa seorang muslim berdoa dengan doa ini, maka kau pastikan doanya diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selipkan doa ini untuk mengampunkan dosa-dosa kita masa lalu dengan doa Nabi Yunus alaihi salam.
Jadi waktu berdoa itu Pak, uraikan air mata, ingat kembali kesalahan, lalu sesali. Karena ada orang ingat kesalahan tapi ingat nyesal. Jadi dia waktu dia cerita ke orang, saya dulu pernah berzina, itu habis perempuan di sini pernah saya rasakan. Dia masih bangga. Ada seorang perempuan cerita ke anaknya, mamak dulu waktu mamak masih seksi, itu Masya Allah laki-laki jatuh semuanya. Sekarang mamak sudah taubat, sudah jilbab besar, ya, tapi dia waktu cerita kesalahannya bangga, Mak. Dulu waktu saya ya, jadi preman, itu nggak ada yang berani sama saya. Semua ini nggak ada yang berani, Mak. Ya, kupa habis je. Jangan macam-macam sama saya. Sekarang saya sudah taubat. Kalau seandainya masih seperti dulu, nggak ada lagi. Ya. Ini doa model-model orang begini, ini nggak taubat. Jadi masih bangga dengan dosanya. Orang taubat itu menyesali, an-nadam, menyesali, bahkan tidak berani pun dia ungkapkan tentang kesalahannya di masa lalu. Dia ingin tutupi aib itu sebaik-baiknya agar tidak diketahui oleh manusia. Maka ini diantara mustajabah doa Nabi Yunus. InsyaAllah kita akan lengkapkan sisanya di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.